Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Di video ini saya akan mereview artikel yang berjudul tentang aplikasi ekstrak mikrokristalin selulosa dari serat daun nanas untuk bahan pembalut luka atau composite scaffold. Latar belakang atau permasalahan yang ada yaitu meningkatnya kebutuhan material pembalut luka atau scaffold. Kemudian eh, daun nanas ini memiliki kandungan selulosa yang tinggi sehingga dapat menjadi penguat pada komposit scaffold. Daripada limbahnya itu terbuang secara sia-sia, maka penelitian ini menyoroti hal itu. Selanjutnya, mikrokristalin selulosa atau MCC berpotensi menjadi penguat biomaterial dengan melakukan hidrolisis asam bagian amorf pada serat selulosa sehingga meninggalkan domain kristal berukuran nano. Selanjutnya, komposit HA kolagen merupakan komposit scaffold yang sudah terbukti dapat diimplankan di tubuh manusia. Berdasarkan potensi pemanfaatan mikrokristalin selulosa yang diekstrak dari serat daun nanas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek variasi komposisi MCC pada komposit HA kolagen terhadap sifat fisik dan mekaniknya. Jadi sampel tersebut akan dikarakterisasi menggunakan XRD, SEM, EDS, dan UTM. Metodologi yang digunakan yaitu dengan 60 mesh daun nanas kering, kemudian AOH, selanjutnya hidrogen peroksida, asam sulfat atau H2SO4, kemudian asam asetat, C3COH, kemudian ada polivinil alkohol, PFA, dan HA, hidroksiapatit, selanjutnya kolagen, dan air deionisasi. Untuk persiapan MCC dari serat daun nanas. Serat daun nanas terlebih dahulu dibersihkan menggunakan air yang mengalir, kemudian dikeringkan menggunakan elven. Selanjutnya, proses penggilingan serat daun dilakukan menggunakan mesin penggilingan atau fiber cutter. Serat daun nanas ini dihancurkan dan disaring hingga mencapai ukuran 60 mesh. Solusi selulosa dapat dikeluarkan melalui modifikasi dengan metode alkalin. Bubuk daun nanas kering yang berukuran 60 mesh dicampurkan dengan 10% berat per volume larutan NaOH dengan rasio 1:8. Proses delignifikasi menggunakan 10% dari berat per volume larutan NaOH yang dipanaskan pada suhu 112 derajat Celcius untuk 60 menit. Selanjutnya, produk delignifikasi disaring menggunakan gen saring dan dibersihkan menggunakan air suling. Selanjutnya, produk delignifikasi dikeringkan menggunakan oven pada suhu 80 derajat Celcius dengan tenaga 400 watt. Hingga bobot konstan diperoleh. Proses pemutihan atau bleach dilakukan dengan mereaksikan produk delignifikasi dengan 10% volume dari hidrogen peroksida lalu sampai dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 90 menit dan disaring. Kemudian endapannya dibersihkan menggunakan air suling lagi hingga pH-nya netral. Produk yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius di oven juga. Selanjutnya, selulosa mikrokristalin dapat dibuat dengan memodifikasi metode hidrolisis asam. Hidrolisis asam dilakukan berdasarkan rasio selulosa terhadap asam sulfat, yaitu 1:20. Selulosa dilarutkan dalam larutan H2SO4, yang mana 60% dari total volumenya dari total keseluruhan volume larutan. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan diaduk serta dipanaskan menggunakan pengaduk magnetik pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 jam.
Selanjutnya, larutan didinginkan pada suhu ruangan dan ditambahkan air suling sebanyak 2 kali lipat jumlah asam. Sentrifugal dilakukan pada 5000 rpm selama 10 menit untuk menghilangkan asam yang tersisa. Setelah itu, proses ultrasonifikasi selama 10 menit untuk memecah ukuran partikel menjadi lebih kecil. Selanjutnya, sampel disentrifugasi kembali untuk memisahkan cairan dan endapan. Selulosa mikrokristalin basah dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius. Pada tahap ini, sampel dalam bentuk serbuk dilakukan pengujian XRG. Berikutnya ada fabrikasi komposit scaffold. Fabrikasi dilakukan menggunakan teknik elektrospinning dengan variasi komposisi dapat dilihat pada tabel tersebut, yang mana sampel A tanpa adanya mikrokristalin selulosa MCC dan PFA-nya 10% untuk keseluruhan sampel dengan polivinil alkohol dengan 10% berat per total volume larutan. Selanjutnya MCC untuk sampel B, C, D, dan E dengan variasi yang diuji yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, 2%. Selanjutnya hidroksi apatit dengan variasinya 2%, seperti dapat dilihat pada tabel. Dan juga kolagen. Proses manufaktur komposit scaffold dapat dilihat berdasarkan variasi komposit tersebut. Larutan MCC, HA, dan kolagen yang telah dicampurkan dimasukkan ke dalam suntikan yang dilengkapi dengan squid atau jarum suntik. Jarum dihubungkan ke sumber tegangan positif, sementara sumber tegangan rendah dihubungkan ke plat pengumpul, sehingga penampung serat hasil elektrospinning menjadi penampung serat hasil elektrospinning. Tegangan elektrospinning adalah 12 kV dengan jarak 8 cm dari ujung squid ke kabel pengumpul. Larutan MCC, HA, dan kolagen dialirkan melalui lubang spinneret atau jet berdiameter 0,1 mm dan kecepatan semprot pompa yaitu 1,08 mikroliter per jam. Larutan yang telah diinduksi oleh muatan listrik di bawah pengaruh medan listrik akan melompat menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan disertai dengan proses evaporasi larutan polimer, sehingga hanya serat polimer yang tersisa pada serat pengumpul. Dengan melakukan analisis kristalin, yaitu XRD, selanjutnya struktur morfologi mikroskopis, SEM dan IDS dengan multimeter tensile strength TM untuk uji tariknya. Analisis kristalin sampel MCC. Pada analisis kristalin ini, sampel MCC diperiksa menggunakan difraksi sinar X (SRD) untuk mengidentifikasi fasa, parameter kisi, derajat kristalinitas yang terkandung di dalam sampel. Sampel disinari dengan sinar X pada sudut 20 derajat dan dari 5 derajat hingga 9 derajat dan dari 5 derajat hingga 9 derajat. Selanjutnya, struktur morfologi dengan menggunakan mikroskopik. Pengujian dilakukan dengan memotong sampel membran 1 x 1 cm. Berikutnya, mikroskop elektron pemindaian atau SEM dan juga IDS, energy dispersion. Karakterisasi menggunakan SEM dilakukan untuk menentukan morfologi permukaan dan diameter komposit perancah atau scaffold dari MCC H kolagen. Sifat fisik mekaniknya dengan menggunakan universal testing mesin dengan kecepatan alat yaitu 2 mm per menit. Selanjutnya, apakah komposit tersebut merupakan komposit natural? Berhubung ini merupakan tugas review terkait komposit natural, sekilas saya melihat dari judulnya, yaitu aplikasi ekstrak mikrokristalin selulosa dari serat daun nanas untuk bahan pembalut luka.
dari judulnya sekilas saya merasa bahwa ini komposit natural. Tapi untuk lebih lanjutnya setelah kita lihat komponen penyusunnya, di sini ada hidroksiapatit yang merupakan biokeramik, yang mana merupakan salah satu penguat atau reinforce pada komposit sintetis. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mengetahui peran setiap penyusunnya pada komposit scaffold, kemudian dengan mencocokkan definisi resin dan fiber pada komposit natural untuk setiap material penyusunnya. Pertama ada polyvinyl alkohol. Perannya dalam komposit yaitu sebagai pengikat. PFA dapat diklasifikasikan sebagai resin sintetis berbasis polimer yang larut dalam air. Dalam konteks komposit polimer, istilah resin sering digunakan untuk merujuk pada bahan matriks polimer yang mengikat serat penguat. Selanjutnya kolagen, yang perannya dalam komposit ini yaitu sebagai pengikat. Kolagen tidak secara teknis disebut resin dalam terminologi industri komposit standar, karena resin biasanya merujuk pada polimer sintetis atau alami yang dapat mengeras, seperti epoksi, polyester, atau PFA. Namun dalam konteks biokomposit atau biomaterial, kolagen berfungsi sebagai matriks polimer alami yang mengikat komponen lainnya. Selanjutnya ada hidroksiapatit, yang perannya dalam komposit ini yaitu sebagai penguat. Yang jelas HA bukanlah fiber. Material ini diklasifikasikan sebagai biokeramik yang dapat diperoleh dari sintesis cangkang telur, atau juga bagian tulang manusia juga merupakan senyawa hidroksiapatit. Selanjutnya adalah mikrokristalin selulosa atau MCC, yang mana juga merupakan penguat yang berperan dalam komposit ini. Perannya sebagai penguat. Meskipun berasal dari serat daun nanas, MCC bukanlah fiber dalam pengertian serat panjang tradisional, tetapi lebih berfungsi sebagai filler berbentuk partikel mikro atau serat nano, sehingga dapat dikategorikan sebagai microfiber. Walaupun secara tradisional tidak termasuk, namun dapat juga dikategorikan sebagai microfiber. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komposit scaffold yang dibahas dalam penelitian ini merupakan komposit gabungan antara natural dan sintetis, atau disebut juga sebagai komposit hibrida. Komposit hibrida ini adalah material canggih yang menggabungkan dua atau lebih jenis material berbeda, yaitu serat alami maupun penguat sintetis dalam satu matriks, seringkali pada skala nano atau molekuler, untuk menciptakan material baru dengan sifat unggul yang tidak dimiliki oleh material penyusunnya secara tunggal, seperti kekuatan yang lebih tinggi, ringan, biaya lebih rendah, atau lebih ramah lingkungan. Berikutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pertama, terkait posisi kimia dari serat daun nanas. Uji proksimasi dilakukan untuk mengetahui komponen penyusun serat daun nanas sebelum diekstraksi menjadi selulosa. Ada abu, ada protein mentah, ada serat mentah, ada lemak mentah. Berikutnya ada struktur morfologi. Pengamatan yang dilakukan dengan mikroskop optik dengan perbesaran 1000 kali ditunjukkan pada gambar di samping ini. Perubahan selama proses hidrolisis dapat diidentifikasi dengan mengamati morfologi sebelum dan sesudah proses hidrolisis. Selulosa, yaitu gambar yang berada di sebelah kiri, diperoleh
Melalui proses pemutihan menunjukkan bahwa tidak semua serat selulosa telah didefibrilasi menjadi fibril mikroselulosa. Beberapa serat selulosa masih menyatu membentuk bandel. Selanjutnya, selulosa mikrokristalin yang berada di sebelah kanan. Tampak telah membentuk kristal. Dalam kondisi terkendali, hidrolisis dapat menghilangkan area amorf dari serat selulosa dan menyisakan area kristal. Selanjutnya yaitu struktur kristalin. Sampel selulosa menunjukkan puncak difraksi pada 12 derajat, 16,4 derajat, dan 21,7 derajat. Puncak difraksi pada 21,7 derajat meningkat secara signifikan dalam spektrum MCC yang menunjukkan area kristal selulosa yang lebih besar dalam sampel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses hidrolisis ini mampu meningkatkan nilai intensitas selulosa. Karakterisasi XRD tahap ini digunakan untuk kesimpulan awal tentang selulosa yang akan dikarakterisasi lebih lanjut. Hasil XRD tersebut menunjukkan bahwa kristalin MCC lebih dari 50%, yaitu 70,2%. Indeks kristalinitas dan pengukuran yang diperoleh menunjukkan bahwa hemiselulosa dan lignin pada bagian amorf selulosa telah berhasil dipisahkan dari bagian kristal selulosa melalui perlakuan alkali, pemutihan, dan hidrolisis asam. Kristalinitas selulosa yang tinggi lebih efektif menghasilkan material yang berkualitas baik dan berkekuatan tinggi. Selanjutnya ada morfologi permukaan. Gambar A merupakan hasil dari scanning elektron mikroskopi dari selulosa, dan gambar B merupakan dari mikrokristalin selulosa MCC. Berdasarkan hasil gambar scanning elektron mikroskopi atau SEM, kebanyakan serat selulosa yang berasal dari daun nanas masih menyatu dalam bentuk bandel yang belum selesai defibrilasi ke bentuk yang lebih kecil. Proses hidrolisis perlu dilakukan untuk memperoleh fiber dalam ukuran mikroselulosa. Dalam penelitian ini, diameter serat selulosa yang dihasilkan bervariasi dalam rentang 2 mikrometer hingga 11 mikrometer. Karakterisasi MCC menggunakan perbesaran 5.000 kali pada gambar tersebut. Analisis citra SEM setelah perlakuan kimia menunjukkan bahwa MCC serat daun nanas memiliki permukaan yang tidak beraturan. Ukuran partikel MCC yang dihasilkan bervariasi berkisar 0,1 mikrometer hingga 3 mikrometer. Berdasarkan ukuran partikel MCC, dapat disimpulkan bahwa selulosa yang dihasilkan dalam penelitian ini termasuk kristal mikroselulosa. Berikutnya yaitu karakterisasi morfologi dan sifat mekanik komposit MCC, HA, dan kolagen. Pertama, mikroskop optik. Dari gambar tersebut, pada serat yang saling terkait menunjukkan bahwa material berbasis serat telah terbentuk. Struktur ini mengkonfirmasi bahwa proses fabrikasi elektrospinning telah berhasil. Gambar kiri pada komposit HA kolagen tanpa kolektor kawat, dan yang kanan dengan kolektor kawat. Selanjutnya morfologi permukaan. Gambar 5A menunjukkan bahwa morfologi komposit scaffold HA kolagen, sedangkan yang gambar 5B, C, D, dan E merupakan komposit MCC HA kolagen. Hasil pengamatan SEM pada gambar 5A menunjukkan bahwa setelah fabrikasi, komposit scaffold yang dihasilkan tampak telah membentuk serat, namun beberapa bagian perancang komposit masih tampak memiliki manik-manik. Diameter serat yang dihasilkan scaffold A5A yaitu bervariasi berkisar antara 0,05 mikrometer hingga 0,4 mikrometer. Sedangkan hasil visualisasi SEM
pada gambar 5B, C, D, dan E merupakan memiliki diameter yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh penambahan mikroselulosa dengan partikel berukuran mikro hingga nano, yaitu 0,11 hingga 3 dan 0,05 hingga 0,1. Untuk mikronya yang 0,11 sampai 3 mikrometer, dan juga untuk nanonya yang 0,05 hingga 0,1. Hasil visualisasi SEM menunjukkan bahwa belum semua sampel scaffold komposit telah membentuk serat dengan porositas cukup tinggi, sehingga menyediakan ruang untuk pertumbuhan jaringan dan juga memfasilitasi motilitas sel atau penyembuhan sel. Kemudian hasil berikutnya yaitu hasil dari uji tarik. Kekuatan tarik tertinggi ada pada komposit HA kolagen. Dapat dilihat pada gambar tersebut, gambar figur 6 yang bagian kiri atas. Kekuatan tarik tertingginya ada pada komposit HA kolagen tanpa penambahan MCC. Pada penelitian ini semuanya menggunakan polimer PFA dengan konsentrasi 10% berat per volume, menyebabkan ikatan hidrogen antara molekul sehingga meningkatkan kekuatan tarik scaffold. Sedangkan sampel-sampel yang diberi atau ditambah dengan MCC memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dari tanpa penambahan MCC. Meskipun demikian, penambahan MCC ini meningkatkan fleksibilitas komposit scaffold. Dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9-nya. Gambar 7, gambar 8, gambar 9. Pada gambar 7 tersebut, renggangan maksimumnya tertinggi pada komposit MCC scaffold dengan jumlah konsentrasi MCC-nya di 1,5%. Dan juga renggangan tertingginya juga di sampel D dengan MCC 1,5% yang optimalnya. Kurva renggangan modulus fleksibilitas dari komposit nanofiber scaffold ini juga untuk gambar 9-nya juga menunjukkan bahwa variasi konsentrasi di 1,5% lah yang paling optimalnya. Kesimpulan itu isolasi selulosa limbah serat daun nanas setelah berhasil dilakukan. Hasil XRD menunjukkan bahwa derajat kristalinitas MCC sebesar 70,2%. Polimer MCC pada komposit meningkatkan nilai renggangan, mengurangi diameter serat serta porositas yang dihasilkan. Penambahan MCC menurunkan kuat tariknya sebesar 11,91% dan meningkatkan nilai renggangannya yaitu 63,77%. Berdasarkan penelitian ini, sifat fisik dan mekanik komposit MCC HA kolagen struktur berpori berpotensi meningkatkan kinerja membran pelapis luka dalam aplikasi klinis. Sekian presentasi terkait review artikel yang saya telah sampaikan. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.